Tak mulai ya, guys. Ini langsung aja. COVID. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan proyek kami mengenai kayaknya slide dari slide pertama deh. Yang judul saya judul Batik Warisan Budaya. Yang judul dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil proyek kelompok kami mengenai batik warisan budaya yang mendunia. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Kusuma Wardani dengan NIM 20110824163. Aja ngomong di sini. Maaf ya guys, tak ulangi bentar dari ini Sus, dari judul. Maaf. Bentar. Bapak kan musikan istri. Enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan proyek kami mengenai batik warisan budaya yang mendunia. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Kusuma Wardani dengan NIM 20110824163. Ada Fauzi Komarudin dengan NIM 20110824171. Ada Diaul Haq dengan NIM 2011082411117. Lalu ada Hafidah Yustaini dengan NIM 2011082411126. Ada Fersanda Dwi dengan NIM 2011082444020. Ada Susi Rohimah dengan NIM 2011082444026. Ada Lutfi Ananur Rohmah dengan NIM 2011082444028. Dan yang terakhir ada Fitri Stianingrum dengan NIM 2011082444087. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fersanda. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Bisa di next, Mbak Susi. Kayak Susi sinyalnya jelek deh. Oke, tak ulang ya. Leni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan proyek kami mengenai batik warisan budaya yang mendunia. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Kusuma Wardani dengan NIM 20108241063, Fauzi Komarudin dengan NIM 20108241071, Dia Ulhak dengan NIM 20108241117, Hafidah Hayu Isnaini dengan NIM 20108241126, Persanda Dwi dengan NIM 20108244020, Susi Rohimah dengan NIM 20108244026, Lutfiana Nurrohmah dengan NIM 20108244028, dan yang terakhir ada Fitri Stianingrum dengan NIM 20108244087. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Versanda. Baik, yang selanjutnya ada latar belakang. Batik warisan budaya yang mendunia. Batik merupakan salah satu seni budaya yang telah diakui dunia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO sejak Oktober tahun 2009. Seiring dengan semakin eksisnya batik di dunia, tidak jarang ada negara-negara yang ingin mengakui batik sebagai warisan budaya negaranya. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia agar dapat lebih menjaga dan melestarikan batik yang merupakan warisan budaya asli Indonesia. Mengenalkan batik kepada generasi masa kini mulai dari sejarahnya, proses pembuatannya, serta cara pemasarannya, agar mereka lebih mengenal batik sehingga ke depan nanti diharapkan mereka mampu menjaga eksistensi batik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta mampu melestarikan batik yang merupakan warisan budaya di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana siswa mengetahui salah satu jenis usaha di lingkungan sekitar. Yang kedua, bagaimana agar siswa mengetahui salah satu warisan budaya Indonesia yang mendunia. Yang ketiga, bagaimana agar siswa mengetahui jenis-jenis motif batik. Yang keempat, bagaimana agar siswa memahami wawancara yang baik untuk mengisi daftar riwayat hidup. Yang kelima, bagaimana agar siswa memahami cara pembuatan poster. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri. Silahkan. Selanjutnya ada tujuan. Next. Yang pertama, untuk mengetahui salah satu jenis usaha di lingkungan sekitar. Yang kedua, untuk mengetahui salah satu warisan budaya Indonesia yang mendunia. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis motif batik. Yang keempat, untuk mengisi daftar riwayat hidup melalui wawancara yang baik. Dan memahami cara buat poster. Next. Selanjutnya, next. Pertama, manfaat bagi masyarakat. Mereka lebih memperkenalkan budaya Indonesia, ikut serta menjaga dan melestarikannya. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik, agar mereka menjadi generasi penerus bangsa yang mencintai dan bangga dengan warisan budaya Indonesia. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi penyusun, agar menambah wawasan dan semakin bangga dengan warisan budaya Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Fauzi. Yang nomor 5, kajian teori. Next. Satu, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam ASEAN. 1. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama antar beberapa negara atau yang dikenal dengan sebutan AFTA, ASEAN Free Trade Area. 2. Indonesia merupakan pemrakarsa MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut MEA didukung penuh oleh Indonesia. 3. Hingga tahun 2012,
Indonesia menjadi lokasi penyelenggaraan KTTI 9, 8, dan 19, yaitu di Jakarta dan Bali. Indonesia sebagai salah satu negara penyedia cadangan pangan negara-negara ASEAN. 5. Indonesia menjadi tempat proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, yaitu untuk suplai dan keperluan makanan, serta tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komite Industri, Perdagangan, dan Energi. 2. Batik. 1. Batik secara umum dapat diartikan sebagai kain bergambar yang penciptaannya dilakukan secara khusus dengan menulis di atas kain dan diproses dengan cara tertentu. 2. Batik merupakan salah satu seni budaya yang telah diakui dunia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO sejak Oktober tahun 2009. 3. Industri batik menjadi penggerak perekonomian regional dan nasional, penyedia lapangan kerja, serta penyumbang devisa negara. 4. Industri batik, baik kain batik dan produksi batik sendiri memiliki nilai ekspor mencapai 17,99 juta US dollar pada semester 1 tahun 2019 dengan pasar utama Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, serta pasar untuk wilayah ASEAN adalah Singapura dan Malaysia. Next. 3. Daftar riwayat hidup. Pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah tulisan berisikan informasi diri, identitas, dan pengalaman atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Bentuk daftar riwayat hidup berbentuk lembaran isian yang berisi pertanyaan dan jawaban singkat yang disebut dengan formulir. Dapat juga berbentuk sebuah paragraf dan cerita yang disebut sebagai narasi. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. 1. Data pribadi. 2. Bidang yang diminati. 3. Riwayat pendidikan. 4. Ekstrakurikuler dan kursus. 5. Kecakapan. 6. Kesimpulan. 4. Poster. Pengertian poster. Poster merupakan sebuah alat untuk promosi yang memberikan pengumuman atau informasi kepada masyarakat umum. Ciri-ciri poster. Menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Dapat langsung menarik perhatian saat dilihat orang. Menggunakan gambar, sketsa, atau lukisan dengan perpaduan warna. Menggunakan kalimat persuasif yang bersifat ajakan. Isinya tidak bertele-tele, meninggalkan kesan walau dibaca sambil berlalu. Dan yang terakhir didesain di atas kertas atau kain. Next. Jenis-jenis poster. Yang pertama, poster layanan masyarakat. Yang kedua, poster niaga. Yang ketiga, poster pendidikan. Dan yang keempat, poster kegiatan. Langkah-langkah membuat poster. 1. Menentukan topik dan tujuan poster. 2. Membuat slogan yang menarik dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 3. Mengatur tata letak kalimat, gambar, warna, dan lain-lain. 4. Meletakkan poster di tempat yang strategis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia Ulhak. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pembahasan. Next. Pada bagian pelaksanaan, mata pelajaran IPS kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi yang kedua yaitu 4.3, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran IPS 3.3.1 menentukan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 3.3.2 menentukan kegiatan ekspor barang dagangan Indonesia ke luar negeri. Kemudian 4.3.1 mengumpulkan data atau informasi melalui kegiatan kunjungan Museum Batik sebagai peran Indonesia sebagai negara ASEAN. Kemudian yang selanjutnya 4.3.2 menyajikan hasil kunjungan Museum Batik berupa poster dan lembar kerja siswa. Next. Kemudian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang pertama 3.6, mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Kompetensi selanjutnya yaitu 4.6, mengisi teks formulir,
berupa daftar riwayat hidup sesuai petunjuk pengisian. Kemudian indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama 3.6.1 mengidentifikasi komponen teks formulir daftar riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.2 mengidentifikasi petunjuk teks formulir daftar riwayat hidup. Yang ketiga, 3.6.3 mengidentifikasi tujuan teks formulir daftar riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 3.6.4 mengidentifikasi manfaat teks formulir daftar riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, 4.6.1 mengisi teks formulir daftar riwayat hidup pada fase 1. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Susi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada mata pembelajaran berikutnya adalah SPDP. Kompetensi dasar yang digunakan adalah 3.1 memahami reklame. KD 4.1 membuat reklame. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 memahami ciri-ciri poster secara tepat, merupakan fase 1. Selanjutnya 3.1.2 memahami langkah membuat poster secara tepat, merupakan fase 1. Selanjutnya 4.1.1 membuat poster tema batik berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat, yaitu fase 2. Next. Pembahasan. Pada fase pertama, Getting Started. Pada fase ini, untuk membantu siswa dalam menerima dan memahami materi yang akan diajarkan, yaitu materi peran Indonesia dalam sektor ekonomi di lingkup ASEAN. Teks formulir berupa daftar riwayat hidup, dan poster guru memberikan stimulus dan penjelasan mengenai materi tersebut. Selain itu, guru juga menayangkan foto dan video agar siswa lebih mudah dalam menerima dan memahaminya. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup dari narasumber mereka. Pada fase 2, yaitu Phase in Project, pada fase ini peserta didik akan diberi lembar kerja oleh guru, dan setiap peserta didik diminta untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai batik kepada orang yang mengetahui akan batik atau melalui kunjungan langsung ke daerah sekitar seperti museum batik, rumah produksi, dan lainnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan data atau informasi, peserta didik diminta untuk membuat proyek poster dengan tema batik. Poster dibuat menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan harus memperhatikan kesesuaian dengan tema serta ciri-ciri poster yang benar sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, pada fase 3, Concluding in Project. Dalam fase ini, aktivitas peserta didik, yaitu mengumpulkan poster yang telah dibuat dan lembar kerja siswa setelah melakukan kunjungan. Selanjutnya, guru menilai hasil kerja proyek peserta didik. Setelah itu, guru akan menyiapkan keperluan untuk menempelkan poster hasil karya setiap peserta didik di dalam kelas agar setiap peserta didik dapat saling melihat hasil karya teman-temannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Kusuma. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Pada rubrik penilaian ini ada beberapa indikator yang dinilai. Yang pertama yaitu tulisan. Kriteria dalam penilaian tulisan yaitu mendapatkan nilai 1 jika tidak diberi tulisan, kemudian nilai 2 jika kurang singkat dan tidak bermakna, nilai 3 jika kurang singkat dan maknanya kurang jelas, nilai 4 jika singkat, padat, dan jelas. Kemudian indikator gambar. Nilai 1 ketika tidak disertai gambar, nilai 2 ketika kurang sesuai dengan tema dan tidak rapi, nilai 3 ketika sesuai dengan tema tetapi tidak rapi, dan nilai 4 ketika sesuai dengan tema dan rapi. Kemudian yaitu indikator konsep berupa ajakan atau persuasif. Mendapatkan nilai 1 ketika tidak mencantumkan konsep, nilai 2 ketika tidak sesuai dengan tema atau konsep,
nilai 3 ketika sesuai dengan tema tetapi tidak sesuai dengan konsep, dan nilai 4 ketika sesuai dengan tema dan sesuai dengan konsep. Yang terakhir yaitu indikator estetika, mendapatkan nilai 1 ketika tidak diberi warna, nilai 2 ketika kurang serasi. Kemudian selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik. Pada lembar kerja peserta didik ada beberapa hal yang tercantum di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang identitas, kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.3.1, mengumpulkan data atau informasi melalui kegiatan kunjungan tempat produksi batik sebagai peran Indonesia sebagai negara ASEAN. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan awal pembuatan batik? Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional. Kemudian yang keempat, tuliskan pendapatmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Kemudian yang kelima, kerjasama apa yang dilakukan oleh pengusaha batik untuk menjaring konsumen yang lebih luas. Next. Kemudian ini rubrik penilaian LKPD. Untuk yang pertama, kriteria penilaiannya adalah mengetahui dan menjelaskan tujuan awal pembuatan batik, itu memiliki skor 20. Kemudian soal yang kedua, menyebutkan tentang motif batik di Indonesia, kemudian menjelaskan tentang motif batik di Indonesia, menyebutkan dan menjelaskan motif batik di Indonesia, skornya masing-masing, skornya ada 10, 10 dan 20. Kemudian nomor soal yang ketiga, ada menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengenalkan batik ke Indonesia ke dunia internasional, skornya 20. Kemudian menuliskan pendapat tentang batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia, memiliki skor 20. Kemudian yang kelima, menyebutkan kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha batik untuk menjaring konsumen yang lebih luas, itu memiliki skor 10. Kemudian menjelaskan kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha batik untuk menjaring konsumen yang lebih luas, itu memiliki skor 10. Menyebutkan dan menjelaskan kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha batik untuk menjaring konsumen yang lebih luas, memiliki skor 20. Kemudian skor maksimalnya 100. Kesimpulannya adalah
Kesenian batik merupakan kesenian gambar di atas kain yang digunakan untuk membuat pakaian dan merupakan salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Batik telah diakui dunia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO. Batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang mendunia berdampak positif bagi perekonomian bangsa Indonesia. Untuk dapat memahami topik batik warisan budaya yang mendunia, maka dilakukan 3 fase pembelajaran, yaitu fase yang pertama, getting start. Pada fase ini, guru dan siswa berbagi pengalaman mengenai peran Indonesia dalam lingkup ASEAN dan kegiatan ekspor barang. Kemudian fase yang kedua, fase in project. Pada fase ini, siswa diminta untuk mengumpulkan data atau informasi kepada orang yang mengetahui akan batik atau melalui kunjungan ke museum atau tempat produksi batik yang ada di sekitar. Data atau informasi yang diperoleh siswa selanjutnya diisikan ke dalam lembar kerja yang sudah diberikan oleh guru. Dalam fase ini, siswa juga akan mengerjakan proyek berupa poster. Kemudian fase yang ketiga, concluding a project. Pada fase ini dilakukan pengumpulan hasil karya siswa. Kemudian daftar riwayat hidup adalah tulisan yang berisikan informasi diri, identitas, dan pengalaman atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Daftar riwayat hidup dapat berupa lembar formulir maupun berbentuk narasi yang di dalamnya berisi data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler atau kursus, kecakapan, serta kesimpulan. Poster merupakan sebuah alat untuk promosi yang memberikan pengumuman atau informasi kepada masyarakat umum. Ciri-ciri poster biasanya dibuat menggunakan kalimat yang singkat dan jelas, serta persuasif yang berguna untuk menarik minat pembaca. Jenis-jenis poster dapat berupa poster layanan masyarakat, poster niaga, pendidikan, dan poster kegiatan. Kemudian sarannya adalah batik merupakan warisan budaya bangsa kita yang harus dilestarikan. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu mengenalkan dan mempertahankan batik agar keberadaannya tetap lestari dan tidak hilang ditelan kemajuan zaman. Menjaga kelestarian batik perlu diwujudkan dengan aksi nyata, dengan bangga menggunakannya dan mengerti cara pembuatannya, meskipun dari batik yang paling sederhana. Dengan demikian, kami berpesan khususnya kepada generasi muda dan masyarakat luas pada umumnya untuk terus menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya yang mendunia. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan ini. Berikut adalah lampiran dari observasi kami dan juga hasil poster yang kami buat. Berikut adalah kunjungan museum yang kami lakukan di Museum Batik. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.